Uji korelasi. Korelasi ini dilakukan bila variabel kita merupakan variabel numerik, baik variabel independen maupun variabel dependennya. Tujuan dari uji korelasi adalah untuk mengetahui derajat atau keeratan dari suatu hubungan. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang jenisnya numerik. Misal, pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan nilai biostatistik? Kemudian pertanyaan penelitian yang selanjutnya, apakah hubungan kadar hemoglobin dan nilai biostatistik mempunyai derajat yang kuat atau lemah? Dan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut memiliki pola positif atau negatif? Nah, menariknya di uji korelasi ini kita akan mendapatkan satu angka yang disebut dengan koefisien R, atau dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah R Pearson Product Moment atau nilai korelasi Pearson yang dilambangkan dengan nilai R. Dari nilai R itu nanti kita akan bisa tahu apakah ada hubungan antara dua jenis variabel dan apakah hubungan tersebut sifatnya kuat atau lemah. Kemudian apakah hubungannya bersifat positif atau negatif. Hasil dari uji korelasi sering ditampilkan dalam bentuk diagram tebar atau pencar, atau bahasa Inggrisnya scatter plot. Scatter plot ini menggambarkan visualisasi hubungan antara kedua variabel numerik tersebut. Dari scatter plot kita bisa melihat pola hubungannya negatif atau positif dan keeratan hubungannya bersifat kuat atau lemah. Scatter plot merupakan grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan antara nilai data dari dua variabel disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Umumnya sumbu X adalah variabel independen dan sumbu Y-nya variabel dependen, atau sumbu X-nya faktor yang mempengaruhi, sumbu Y-nya adalah faktor yang dipengaruhi, atau X-nya adalah exposure atau pajanan atau paparan, dan Y-nya adalah disease atau penyakit. Nah, bila kedua variabel tersebut berhubungan linier atau memiliki hubungan yang erat, maka garis lurus akan dapat ditarik dari titik-titik pengamatan. Nanti dari garis itu akan terlihat titik-titik pengamatannya. Kalau titik-titiknya rapat, maka hubungannya kuat. Kalau titik-titiknya menyebar, maka hubungannya lemah. Ini contoh scatter plot yang A. Yang A menunjukkan adanya hubungan positif antara atau korelasi positif antara sumbu X dengan sumbu Y, di mana X adalah variabel independen, Y-nya adalah variabel dependen. Nah, yang B ini sama, korelasi positif juga, tetapi sifatnya kuat atau strong. Dilihat di sini ya, bedanya A dengan B, meskipun sama-sama positif, tapi titik-titiknya lebih rapat yang B. Kerapatan titik ini menunjukkan adanya hubungan atau korelasi yang sifatnya kuat. Kemudian yang C ini juga positif, dan ini bisa ditarik satu garis linier yang sempurna, dan titiknya tidak ada yang menjauhi garis linier tersebut, maka disebutnya hubungan positif yang sempurna. Nah, yang bawahnya 3 diagram ini adalah diagram scatter yang sifatnya negatif. Yang D sifatnya negatif, sifatnya lemah, kemudian pola hubungannya negatif. Yang E pola hubungannya negatif dan sifatnya kuat. Yang F pola hubungannya negatif dan sifatnya sangat kuat atau sempurna. Nah, yang G dan B ini tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan karena kita tidak bisa menarik satu garis lurus. Kalau ditarik satu garis lurus, seluruh titik menjauhi garis lurus tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang B
H ini hubungan non-linear, bukan korelasi positif maupun korelasi negatif. Ini bentuknya parabola, jadi tidak bisa dilihat tingkat keeratannya dan pola hubungannya. Contohnya, misalnya ada penelitian yang datanya ada 10 data, kemudian ada data nilai HB dan nilai mata kuliah biostatistik. Hipotesis peneliti adalah ada hubungan antara kadar HB dengan nilai biostatistik. Maka bisa dilihat bahwa variabel independennya adalah kadar HB. Nanti kita taruh di sumbu X kalau di scatter plot. Kemudian variabel dependennya adalah nilai. Di sini bisa terlihat bahwa variabel independennya bentuknya skala numerik, rasio. Kemudian nilai bentuknya juga skala numerik, dalam hal ini rasio. Kalau diplotkan ke dalam diagram tebar atau scatter plot, bentuknya seperti ini. Dari scatter plot ini kita bisa melihat adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar HB akan semakin tinggi nilai biostatistik. Artinya pola korelasinya adalah korelasi positif. Kalau nilai X naik, nilai Y juga naik. Nah, kalau negatif itu kebalikannya. Saat nilai X naik, nilai Y-nya turun, maka bentuknya berkebalikan diagonalnya. Kemudian bisa terlihat juga bahwa kecenderungan dari diagram tebar ini memiliki pola hubungan yang linear. Kekuatan hubungannya bisa dilihat kalau titik-titiknya merapat, maka hubungannya kuat. Kalau titik-titiknya menyebar, hubungannya lemah. Scatter plot ini memiliki kecenderungan kedua variabel di sumbu X dan sumbu Y memiliki hubungan yang kuat. Mengapa? Karena ketika kita tarik satu garis lurus, titik-titik ini cenderung merapat ke garis tersebut. Tidak ada yang menyebarnya terlalu ekstrim. Nah, namun sifatnya kan kalau kita melihat dari scatter plot saja, sifatnya akan sangat subjektif. Jadi kita hanya bisa berasumsi kemungkinan korelasinya kuat, tetapi kita tidak tahu sekuat apa korelasinya. Makanya harus dihitung nilai koefisien R-nya melalui analisis korelasi. Nah, yang kita cari adalah R. R itu adalah koefisien korelasi. Dalam hal ini yang akan kita pelajari di slide ini adalah koefisien korelasi Pearson. Nah, nilai R atau nilai koefisien korelasi menyatakan arah dan kekuatan hubungan di antara dua variabel. Dengan syarat hubungan di antara dua variabel itu sifatnya linear, tidak pada hubungan non-linear atau yang bentuknya seperti parabola tadi yang kita pelajari di jenis-jenis kurva scatter, diagram scatter tadi yang di poin H. Itu kan dia bentuknya parabola, tidak linear, jadi tidak bisa dihubungkan dengan uji korelasi Pearson. Kemudian adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas atau sebab akibat, karena yang dilihat adalah korelasi. Untuk mengetahui dia sebab atau akibat, maka bergantung pada desain penelitiannya. Kalau penelitiannya observasional, maka tidak bisa dilihat hubungan kausalitas, tapi korelasi saja. Kemudian yang bisa dilihat juga adalah arah hubungan atau pola hubungan, apakah positif atau negatif. Disebut positif jika kenaikan variabel X diikuti dengan kenaikan variabel Y. Disebut negatif kalau variabel X-nya naik tetapi variabel Y-nya turun. Ini interpretasi tingkat kekuatan dari koefisien R Pearson. Mulai dari 0 itu tidak ada korelasi sampai 1
yang artinya korelasinya sempurna. Artinya, semakin mendekati satu nilai R, maka semakin erat hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, cut-off-nya beda-beda. Ada pendapat yang bilang kalau di atas 7 sudah bisa disebut korelasi kuat. Kemudian ada juga pendapat lain yang menyatakan di atas 0,5 korelasi kuat, tapi umumnya saya lebih cenderung menganjurkan yang di atas 7, di atas 0,7 untuk disebut sebagai korelasi kuat. Kemudian arah korelasinya. Kalau R bernilai positif, maka variabel X dan Y berkorelasi positif. Tapi kalau R-nya nilainya negatif, maka variabel X dan Y korelasinya negatif. Apakah kecenderungan tersebut bermakna? Tadi kan kita melihat ada dua hal yang disimpulkan. Pertama, apakah korelasinya kuat atau tidak? Kemudian yang kedua, arahnya positif atau negatif. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah hubungan itu bermakna? Bermakna artinya apakah lebih kecil dari p-value atau itu kalau pendekatan probabilistik. Kalau pendekatan klasiknya berarti apakah nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, uji yang digunakan adalah uji R. Pearson atau Pearson Product Moment jika dia sebagai uji parametrik. Sedangkan Spearman dilakukan jika ujinya non-parametrik. Nah, masih ingat kalau parametrik itu artinya data berdistribusi normal. Kalau non-parametrik berarti data tidak berdistribusi normal. Maka sebelum kita menentukan mau melakukan uji Pearson atau Spearman, kita harus melakukan uji normalitas dulu. Kalau normal berarti pakainya Pearson, kalau tidak normal pakainya Spearman. Ini rumusnya. N adalah jumlah data atau jumlah sampel. Kemudian X adalah data di sumbu X atau variabel independen. Y adalah data di sumbu Y atau variabel dependent. X independen, Y independen. X independen, Y dependent, maaf. Jadi nanti kalau dibikin tabel, hitung dulu sigma XY-nya, sigma X, sigma Y, kemudian sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat, baru setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, asumsi menggunakan uji Pearson adalah sampel data merupakan data berpasangan. X dan Y berasal dari sampel yang sama. Jadi, ya data berpasangan ya. Misalnya kita ngambil data kadar HB dan data nilai biostatistik. Maka data yang pertama ini, baik kadar HB maupun nilai biostatistik, berarti dia harus berasal dari sampel yang sama, dari orang yang sama. Dan merupakan data kuantitatif yang sifatnya numerik. Kemudian data X dan Y harus berdistribusi normal. Jadi harus diuji dua-duanya, baik X maupun Y-nya, dua-duanya harus berdistribusi normal. Nah, ini tadi kan, ini variabel independennya kan kadar HB dari 10 subjek. Kemudian variabel dependennya adalah nilai biostatistik di sumbu Y dari 10 sampel juga. Jadi kalian bikin tabel seperti ini, dari data tersebut dijumlahkan data yang ada di sumbu X disebutnya sigma X, dijumlahkan data yang ada di sumbu Y disebutnya sigma Y, kemudian dikalikan antara X dengan Y, kemudian hasil perkaliannya seluruhnya dijumlahkan, jadinya sigma XY. Kemudian nilai X dipangkat 2-kan atau dikuadratkan, hasilnya X kuadrat, kemudian X kuadrat ini dijumlahkan, hasilnya sigma X kuadrat. Yang Y pun sama, Y-nya dikuadratkan, hasil kuadratnya seluruhnya dijumlahkan, dapatlah sigma Y kuadrat. Kalau sudah dapat nilai-nilai ini, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus Pearson. Nah, sebelum dilakukan dengan Pearson,
kita harus mencek dulu normalitasnya. Ingat, Pearson itu hanya untuk studi parametrik, uji parametrik. Jadi kita harus memastikan bahwa datanya memang berdistribusi normal. Dua-duanya, baik yang sumbu X maupun sumbu Y, baik yang variabel independen maupun dependen. Nah, karena sampelnya tadi kurang dari 50 kan, berarti yang kita gunakan untuk uji normalitas adalah uji Shapiro-Wilk. Yang dilihat adalah nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tadi berdistribusi normal baik yang variabel independennya maupun dependennya. Nah, bagaimana kalau salah satu tidak normal? Berarti syarat uji Pearson tidak memenuhi. Harus melakukan uji Spearman karena sifatnya non-parametrik. Jadi ingat, dua-duanya harus berdistribusi normal. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilai X, nilai Y, sigma XY, sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat. Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus, dihitung koefisien R. Didapatkanlah hasil koefisien R-nya adalah 0,969. Nah, dari nilai R ini kita bisa tahu bahwa 1. Korelasinya kuat. 2. Sifatnya positif. Korelasinya sifatnya positif. Artinya kenaikan kadar Hb diikuti dengan kenaikan nilai biostatistik. Nah, jadi dari nilai R ini Anda bisa mendapatkan 3 hasil. Pertama, apakah ada hubungan? Untuk mengetahui adanya hubungan atau tidak, atau hubungannya bermakna atau tidak, kita harus membandingkan nilai R tabel ini dengan nilai R hitung. Kalau nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kalau memang ada hubungan, apakah hubungannya memiliki derajat yang kuat atau lemah? Dilihatnya dari mana? Dari cut off tadi. Ada cut off yang bilang di atas 0,5 korelasinya kuat. Ada cut off yang bilang di atas 0,7 korelasinya kuat. Nah, silakan saja Anda ikut yang mana. Tapi yang jelas, ikut cut off yang manapun, hasil 0,969 ini merupakan korelasi kuat. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya yang bisa kita lihat adalah apakah hubungannya berpola positif atau negatif. Di sini nggak ada tanda negatif. Pembagian ini nilainya positif. Jadi korelasinya sifatnya juga positif. Nah, sekarang PR kita adalah melihat adanya hubungan. Kita harus membandingkan dengan nilai R tabel. Kita harus melihat tabel R Pearson product moment. Ini adalah tabel R Pearson product moment. Yang vertikal ini adalah derajat bebas, degree of freedom, yang nilainya adalah jumlah sampel dikurangi 2. Tadi kan sampelnya ada 10, berarti DF-nya 8 ini ya. Kemudian yang mendatar atau horizontal ini adalah nilai alfa. Perhatikan di sini ada 2 jenis alfa. Yang atas ini untuk alfa bagi uji hipotesis satu sisi atau one tail. Yang bawah adalah untuk uji hipotesis dua sisi atau two tail. Tadi kan kita hipotesisnya kan ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Berarti kan hipotesisnya two tail. Two tail kita tinggal cari aja. Tadi kan alfanya apakah ada di soal? Ada di soal. Dilihatnya dari sini ya. Tapi nanti Anda bisa tambahkan di soal. Jadi seharusnya di soal mencantumkan bahwa alfanya itu 0,01. Kita balik lagi ke tabel yang tadi. Alfanya untuk uji hipotesis dua sisi 0,01. Kemudian DF-nya 8. Berarti nilai R tabelnya adalah 0,765. 0,765 ini yang kita bandingkan dengan nilai R hitung.
Kita balik lagi ke slide. Oke, tadi kan nilai hitungnya R hitungnya 0,969. Kemudian R tabelnya 0,7 sekian. Berarti kan R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Atau ada hubungan antara kadar Hb dengan nilai biostatistik. Gitu ya. Kalau dilihat di software SPSS, keluarnya akan seperti ini. Ini yang disebut dengan nilai R. Keluarnya di Pearson correlation. Kemudian nilai signifikansi atau alpha, nilainya ada di sini. P-value, P-value. Nah, P-value-nya 0,000, alfanya 0,01. Anda bisa bandingkan, tadi kan kita pakai pendekatan klasik, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Tapi kalau kita membandingkan dengan nilai P-value atau nilai signifikansi, berarti yang kita gunakan adalah pendekatan probabilistik. Dari pendekatan probabilistik kita bisa melihat bahwa P-value lebih kecil dari alpha. Maka kesimpulan ujinya juga sama, H0 ditolak. Jadi mau pakai pendekatan klasik, mau pakai pendekatan probabilistik, hasilnya harus sama. Ini contoh soal yang selanjutnya, caranya sama. Ini menganalisis hubungan antara hasil penjualan dengan biaya promosi. Apakah terdapat hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan? Sama seperti yang tadi, kita buat tabel seperti ini, masukkan ke dalam rumus Pearson. Didapatkanlah hasil tabelnya R hitungnya 0,885. Setelah dilihat R tabelnya, terdapat hubungan yang bermakna antara biaya promosi dengan hasil penjualan, di mana hubungannya bersifat kuat dan positif. Artinya, apabila biaya promosi naik, maka hasil penjualan juga akan meningkat. Nah, ini contoh. Ini latihan soal. Silahkan Anda kerjakan setelah video materi ini ya. Kemudian dikumpulkan hasilnya setelah kelas. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh penelitian yang menganalisis menggunakan R Pearson Product Moment. Ini contoh penelitian yang pertama. Penelitian ini meneliti tentang status gizi pada anak-anak di India. Jadi mereka melihat konsep tingkat ekonomi rumah tangga sebagai faktor determinan dari status gizi atau faktor resiko, faktor penyebab dari status gizi. Jadi X-nya adalah kondisi sosial ekonomi, kemudian Y-nya adalah status gizi. Dalam hal ini yang mau kita lihat adalah stunting. Kita lihat dia punya scatter plot, bentuknya seperti ini. Jadi mereka mengumpulkan data dari setiap kota. Ini ya. Jadi titik-titik ini adalah setiap kota. Ada kota Rajasthan, kemudian Gujarat, Tamil, Punjab, dan lain sebagainya. Ini nama-nama kota ya. Kemudian titik-titik ini memplotkan pendapatan per kapita dengan confidence interval dari stunting, CI dari stunting. Dan pada setiap poin menunjukkan bahwa kalau kita tarik garis kemudian menganalisis dengan menggunakan R Pearson Product Moment, didapatkan bahwa nilai R-nya, koefisien R-nya adalah 0,364. Kalau kita lihat batas cut off tadi, berarti kan korelasinya sifatnya lemah. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah korelasinya sifatnya negatif, ditandai dengan bentuk linier garisnya itu ke arah seperti ini diagonalnya. Artinya
Semakin tinggi pendapatan, akan semakin rendah resiko anak di rumah tersebut mengalami stunting. Saya ulangi, semakin tinggi pendapatan, semakin rendah resiko anak tersebut stunting. Anak di keluarga tersebut stunting. Ini adalah contoh korelasi Pearson yang sifatnya negatif. Kenapa negatifnya tidak ditampilkan di sini? Pada umumnya ketika kita menunjukkan hasil penelitian, positif atau negatifnya tidak ditampilkan di hasil penelitian, tetapi kita sampaikan bahwa korelasinya sifatnya negatif, atau kita sampaikan kesimpulan ujinya. Kalau korelasinya negatif, berarti apa kesimpulan ujinya? Berarti kan semakin tinggi pendapatan, semakin rendah resiko anak di rumah tersebut mengalami stunting. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian ini contoh yang kedua. Penelitiannya adalah tentang ini hubungan antara IMT dengan persen lemak. Nah, kadang kan kita menentukan status gizi itu kan dengan IMT ya. Kemudian persen lemak juga untuk melihat status gizi, tetapi lebih spesifik ke komposisi tubuh. Karena orang yang IMT-nya tinggi atau IMT-nya obesitas, belum tentu persen lemaknya tinggi. Sebaliknya, orang yang IMT-nya rendah atau kurus, belum tentu persen lemaknya rendah juga. Ada beberapa orang yang kurus, persen lemaknya tinggi. Nah, kadang perbandingan antara persen lemak dengan IMT atau korelasi antara persen lemak dengan IMT ini dianalisis ketika kita ingin mengetahui korelasi antara IMT dengan persen lemak pada populasi tertentu, misalnya populasi orang yang obesitas. Jadi nanti kesimpulan ujinya di akhir kita akan tahu apakah benar orang-orang yang obesitas secara IMT, apakah mereka obesitas juga secara persen lemak. Jadi korelasi itu yang mau dilihat di penelitian ini dengan membandingkan antara dua jenis kelamin. Yang merah ini perempuan, yang biru adalah laki-laki. Nah, ini jelas scatter plotnya memperlihatkan yang biru letaknya lebih rendah daripada yang merah karena komposisi tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Persen lemak pada perempuan akan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, makanya cut off-nya juga berbeda. Nah, dari sini terlihat bahwa scatter plot ini memiliki arah hubungan yang positif. Kenapa positif? Karena kalau kita tarik garis lurus, garisnya bentuknya akan seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi negatif, yang tadi stunting ya. Nah, ini sifatnya positif. Keeratannya itu harus dilihat lagi dari nilai koefisien R-nya. Kebetulan di sini dia tidak menunjukkan nilai koefisien R. Kemudian ada lagi penelitian yang lain. Ini penelitian lain yang scatter plotnya positif juga. Ini menunjukkan sama seperti penelitian yang sebelumnya tadi ya, yang saya tunjukkan sebelumnya, hubungan antara IMT dengan persen lemak. IMT-nya diukurnya ada banyak indikator, ada yang pakai perhitungan kilogram per meter kuadrat. Ini ya, yang A dan C, tapi mungkin dilakukan pada populasi yang berbeda. Kemudian yang B dan D adalah IMT berdasarkan Z-score. Mungkin dilakukan pada kelompok usia yang berbeda. Nah, keduanya ini menunjukkan arah hubungan yang positif. Kenaikan IMT sejalan dengan kenaikan persen lemak. Kenaikan IMT IMT berdasarkan Z-score sejalan dengan kenaikan persen lemak. Kemudian yang bisa ternotis juga adalah mungkin ini tingkat keeratannya mungkin berbeda. Kalau pakai Z-score dia scatter plotnya lebih tersebarnya lebih jauh. Ya, ada nilai pencilan di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian kalau yang ini ada nilai pencilan di sini. Intinya yang Z-score lebih jauh menyebarnya dibandingkan dengan IMT. Nah, artinya kalau kita lihat berarti kalau dari kasat mata, meskipun harus dikonfirmasi dari nilai R-nya ya, secara kasat mata IMT, korelasi antara IMT berdasarkan perhitungan kilogram
berat badan per tinggi badan kuadrat dengan persen lemak itu hubungannya lebih erat dibandingkan dengan IMT berdasarkan Z-score dengan persen lemak. Artinya keeratan hubungan antara IMT dengan persen lemak itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan keeratan hubungan antara Z-score dengan persen lemak. Itu kurang lebih yang bisa diambil kesimpulan dari scatter plot ini. Meskipun tadi sekali lagi saya ingatkan, keeratan hubungan harus dilihat dari nilai R-nya. Sementara di sini kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat dari tingkat kerapatan titik-titik pada scatter plot. Oke, sekian pemaparan korelasi dari saya. Selanjutnya setelah ini kita akan latihan.